Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel programmer pemula. Di sini kita akan belajar mengenai basic tag HTML. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai struktur dasar HTML pada halaman website. Oke, di sini saya sudah membuat satu file, yaitu file latihan 2.html. Sekarang kita buat kembali untuk struktur dasar HTML-nya. HTML. Oke, di sini saya buat struktur dasar HTML-nya. Nah, biasanya untuk mengatur tampilan halaman pada sebuah website itu terdapat beberapa perintah atau tag-tag HTML. Yang pertama ada heading 1, kemudian ada heading 2, kemudian heading 3, kemudian heading 4, kemudian ada heading 5, kemudian ada heading 6. Jadi perbedaan antara heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 sampai heading 6 itu perbedaannya itu bisa dilihat dari ukuran hurufnya. Saya kasih contoh untuk heading 1, misalnya saya tulis programmer pemula. Ini saya copy saja. Untuk heading 2 dengan nama yang sama, programmer pemula, kemudian heading 3, heading 4, heading 5, kemudian heading 6. Oke. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk heading 1 itu memiliki ukuran font yang lebih besar. Kemudian di bawahnya untuk ukuran fontnya itu ada heading 2, kemudian heading 3, heading 4, heading 5, dan yang paling kecil itu adalah heading 6. Oke, kita kembali untuk membuat sebuah program web sederhana. Oke, di sini saya contohkan, saya ingin membuat sebuah program web menggunakan perintah tag HTML. Saya gunakan tag H2 atau heading 2. Saya kasih penjelasan, ini merupakan ini untuk ini merupakan contoh untuk penggunaan heading 2. Kemudian saya kasih lagi untuk tag yang lain, misalnya kita gunakan tag P. Tag P itu saya kasih penjelasan. Ini merupakan script untuk mengatur paragraf. Ini biasanya digunakan untuk mengatur dan membuat paragraf. Kemudian untuk perintah P ini sendiri, seperti yang dijelaskan, perintah P itu untuk mengatur atau membuat paragraf. Maksudnya, apakah paragrafnya bisa kita gunakan untuk rata kiri, rata kanan, atau rata tengah, atau bisa jadi rata kiri kanan. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah paragraf, tapi paragrafnya itu rata kiri misalnya. Jadi kita gunakan perintah P, kemudian kita gunakan perintah align, kemudian kita kasih untuk perintah kirinya itu left.
Di sini saya kasih keterangan untuk paragraf rata kiri. Nah, sekarang kita buat untuk paragraf. Misalnya kita ingin buat untuk paragraf rata kanannya. Kita gunakan kita gunakan perintah P atau tag P. Kita tulis elegant, kemudian perintah untuk rata kanannya yaitu like. Kemudian saya kasih penjelasan untuk paragraf rata kanan. Di sini kita buat misalnya untuk paragrafnya rata tengah, itu perintahnya kita gunakan center untuk paragraf rata tengah. Nah, kemudian ada lagi untuk perintah P-nya untuk paragraf atau tag P-nya itu rata kiri kanan, jadi kita gunakan perintah just TV untuk paragraf rata kiri kanan. Oke. Kemudian untuk tag HTML yang lain itu bisa kita gunakan perintah pre. Perintah pre itu saya kasih penjelasan. Perintah pre digunakan untuk membuat sebuah tampilan menjadi sama dengan tampilan yang ada pada editor. Jadi tampilannya itu tampilan pre itu digunakan untuk membuat tampilan menjadi sama dengan tampilan yang ada pada editor. Contohnya seperti ini, nama, kemudian emailnya, kemudian kita gunakan garis, kemudian misalnya nama pertama itu ada misalnya Andini, kita kasih contoh. Untuk emailnya Andini @gmail.com. Oke, kemudian yang kedua ada misalnya kita kasih nama Budi dengan emailnya budi@gmail.com. Kemudian ada Kania @gmail.com. Kemudian kita tutup untuk perintah pre-nya. Oke, ada juga tag satu lagi itu untuk membuat garis horizontal. Untuk membuat garis horizontalnya saya bisa buat di sini di antara perintah P dengan perintah pre. Saya gunakan perintah HR untuk garis horizontalnya. Untuk garis horizontalnya ini kita bisa mengatur untuk ketebalan garisnya, kemudian kita bisa mengatur untuk warna dari garisnya. Contoh, kita atur untuk ketebalan garisnya, kita bisa gunakan perintah size, kemudian misalnya kita kasih untuk ketebalan garisnya itu 3, kemudian untuk warnanya misalnya kita kasih warna, kita gunakan perintah color sama dengan misalnya kita kasih warna merah, kita gunakan perintah color sama dengan
red. Oke. Di sini saya ingin juga mengganti warna dari backgroundnya. Saya gunakan perintah bg color. Misalnya saya ingin mengganti warnanya menjadi hijau misalnya. Saya ingin merubah warnanya menjadi hijau. Nah, sekarang coba kita jalankan aplikasinya. Kita refresh. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk perintah heading 2-nya. Kemudian ini untuk paragraf, kemudian ini paragraf rata kiri, ini paragraf rata kanan, ini rata tengah, kemudian ini rata kiri kanan. Kemudian untuk perintah ini untuk membuat garisnya. Jadi ketebalan garisnya 3 dengan warna garisnya itu adalah berwarna merah. Kemudian untuk perintah pre-nya digunakan untuk membuat tampilan menjadi sama dengan tampilan yang di editor. Jadi untuk perintah pre itu dia akan membuat sebuah tulisan sesuai dengan tulisan yang kita buat pada editornya yang akan tampil di halaman web yang dibuat. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa praktekkan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.